Selamat berjumpa dengan saya, Robi Andika. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan teori belajar dan motivasi. Bagaimana penjelasan yang nanti akan saya sampaikan, kita akan perhatikan bersama. Selamat menyaksikan. Teori belajar dan motivasi. Bagaimana kita memahami akan teori ini? Mengenai konsep dasar teori belajar, kita mengetahui bahwa belajar itu merupakan akibat adanya sebuah interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus ini digerakkan atau disampaikan oleh guru atau pendidik itu sendiri. Kemudian respon ini dimunculkan oleh seorang murid atau mahasiswa. Sehingga konsep ini menghasilkan bahwa seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Jadi stimulus yang diberikan oleh pendidik atau guru itu menghasilkan suatu perubahan yang tentunya perubahan yang dialami oleh murid atau mahasiswa tentunya. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru, nah jelas sekali adalah stimulus, sesuatu yang pengalaman yang dimiliki oleh guru, dimiliki oleh pendidik, dan apa yang diterima oleh pembelajar, yaitu respon. Di mana respon itu tentunya memang ada respon yang sifatnya negatif atau positif, sifatnya kurang, bahkan bisa juga maksimal. Dan respon ini harus dapat diamati dan diukur. Minat belajar siswa. Menurut Arden and Franderson, yang mendorong seseorang untuk mau belajar itu apa saja sih? Yang pertama, karena adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Seseorang ingin, seorang bayi atau seorang anak kecil biasanya kan sangat antusias sekali, ingin tahunya itu luar biasa. Yang kedua, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, bahkan teman-temannya. Oh, ternyata hal-hal seperti ini yang sederhana ini memacu seseorang siswa itu memiliki minat belajar. Kemudian yang keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik secara kooperasi maupun dengan kompetensi. Lalu yang kelima, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman. Nah, aman seperti apa di sini? Maksudnya adalah aman di masa yang akan datang, aman di masa depan. Misalkan bisa memperoleh pekerjaan, bisa memperoleh penghasilan dari ilmu-ilmu yang didapatkan, dan lain sebagainya. Lalu ada ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Ganjaran di sini dalam artian itu imbasnya. Seseorang jika memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi, pastinya dia akan memperoleh yang namanya suatu ilmu, ganjaran. Bahkan hukuman, ini kalau misalkan mempelajari sesuatu yang sifatnya negatif ya. Selanjutnya, mengenai macam-macam teori belajar. Macam-macam teori belajar, yang pertama adalah aliran behavioristik
atau biasa juga disebut dengan aliran tingkah laku. Nah, apa sih aliran tersebut? Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku atau behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi ada stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, bahwa belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon tersebut. Jadi interaksi antara guru dan siswa sehingga mengubah yang namanya tingkah laku seseorang. Yang kedua adalah aliran kognitif. Aliran kognitif, hakikat belajar menurut teori ini adalah suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal secara langsung yang mementingkan proses belajar. Sehingga dalam proses ini akan melahirkan sebuah perubahan persepsi, change perception, dan perubahan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku. Dan di sini dapat diamati dan dapat diukur. Jadi berbeda ya dengan aliran behavioristik tadi ya. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik, di mana teori ini dalam proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, humanistik, jadi membuat suatu proses belajar itu seakan-akan diberikan kebebasan. Silakan kalian mau menjadi seperti apa nantinya. Ini teori belajar humanistik. Dan yang keempat, teori belajar sibernetik. Nah, masa-masa saat ini, semua proses belajar itu ternyata banyak menggunakan model ini. Jadi saat ini model proses belajar ini sangat penting ya, karena semua keilmuan yang ada akan diproses dan akan dipelajari siswa yang diberikan hak akses untuk mengakses informasi. Jadi semua nah, apapun itu yang diberikan oleh guru, pengajar, pentingnya motivasi belajar. Pengertiannya, motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, membuat mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi sebuah motivasi ini membuat orang itu tertarik ya untuk melakukan sesuatu. Kemudian hari ini berarti bahwa konsep motivasi ini digunakan untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku, intensitas perilaku, dan penyelesaian atau prestasi yang sesungguhnya. Demikian dari yang sudah saya sampaikan, dan sekian, terima kasih.